Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Ar-Ridha rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang kelima Ramadan, dan kita telah menunaikan puasa sehingga 4 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, puasa kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada beberapa orang yang seringkali bingung atau salah paham ketika malam seperti hari ini, atau ketika kita malam mau memasuki bulan suci Ramadan. Ada sebagian orang yang memang kalau hari ini memang kalender Masehi itu masih tanggal 6 April, hingga pergantiannya itu di pertengahan nanti dini hari pukul 00. Akan tetapi dalam penghitungan kalender Qamariyah itu awal hari itu dimulai ketika masuknya waktu maghrib, sehingga ketika malam ini sesungguhnya kita sudah masuk di 5 Ramadan. Saya kadang-kadang hal ini kelihatannya sepele, tapi kadang membuat orang bingung. Saya pernah mendapatkan satu jadwal Imam Tarawih, itu tertulis tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Padahal kan 30 Sya'ban itu kalau malamnya itu berarti sudah masuk 1 Ramadan. Nah, ini perbedaannya dengan waktu penanggalan syamsiyah yang berdasarkan bulan, berdasarkan matahari. Jadi kalau perhitungan bulan ini beda. Jadi makanya di dalam kosakata Al-Quran, seperti ketika mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam, itu yang disebut itu seperti ayat dalam surah Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi disebut 30 lailatan, 30 malam, itu maksudnya 30 hari. Karena disebut malam itu karena permulaan harinya itu mulai ketika ghurubus syams, di hari itu ini sudah masuk ke hari berikutnya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ramadan atau lebih tepatnya puasa Ramadan itu disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab tentang sejarah puasa, maka kita akan menemukan bahwa puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, tepatnya setelah perubahan arah kiblat. Jadi ketika Rasulullah SAW itu berhijrah dari Makkah ke Madinah, ini ketika di Madinah itu ada perintah sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Itu kira-kira berlangsung selama 16 bulan atau 17 bulan. Lalu kemudian dialihkan lagi ke Ka'bah dengan turunnya ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, setelah proses peralihan kiblat itu kemudian turun perintah puasa. Yang menarik para ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahun kedua Hijriah itu ketika Sya'ban disyariatkan puasa, ketika masuk bulan Ramadan itu ada satu ujian bagi kaum muslimin yang sesungguhnya berat, yaitu perang Badar Al-Kubra. Jadi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, di mana ketika itu umat Islam itu pertama kali tahun pertama diwajibkan puasa. Nah, ini ujian yang luar biasa. Apalagi kalau kita baca sejarah puasa tahun pertama itu mulainya, startnya puasa itu dimulai ketika seseorang itu bangun dari tidurnya di malam hari. Jadi kalau kita ini jam 8 ini tiba-tiba tertidur, bangun-bangun jam 9 malam, maka sejak jam 9 malam sampai besok maghrib itu sudah harus puasa. Ini
Ayat yang turun ketika itu, yang sudah turun tentunya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baru kemudian ada beberapa peristiwa yang kemudian menyebabkan turunnya Al-Baqarah 187. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya itu sampai pada fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ketika turun ayat ini barulah dimulai ketika terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apa sesungguhnya rahasia atau hikmah di balik ini? Ini tentunya agar ketika malam hari bulan Ramadan itu orang-orang itu menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan melakukan qiyam Ramadan. Lalu dengan melakukan apa lagi? Perbanyak membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Ini hikmahnya. Sehingga kalau kita hari ini jam berapapun tidur, tetap setelah bangun kita boleh makan, tentunya sampai pada terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar itu ketika subuh. Tetapi ulama-ulama kita ini bijak menyikapi sehingga biar tidak gopoh, maka diberi jeda. Kira-kira 10 menit sebelum masuk subuh itu diberi namanya al-imsak. Padahal imsak itu makna aslinya secara bahasa as-saum ay as-siyam itu adalah al-imsak. Karena puasa itu menahan, kan begitu. Tapi imsak ini jeda. Coba kita bayangkan seumpama tidak dibuat 10 menit sebelumnya, lalu kemudian tiba-tiba tengah-tengah makan kecapan langsung dengar azan subuh, ini kan kita bingung. Mau ditelan itu jelas tidak sah puasanya, mau dimuntahkan itu belum minum, kan begitu. Sehingga imsak itu sesungguhnya adalah bagaimana seseorang itu bersiap-siap, sekaligus mengingatkan barangkali ada di antara kita itu yang belum berniat untuk puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan ini jumhur, mayoritas ulama bahkan hampir semuanya itu mengatakan ini harus ada bermalamnya, artinya sebelum masuk waktu subuh. Beda dengan puasa sunnah. Ini berdasarkan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu yang menarik di dalam ayat puasa ini, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita itu dengan panggilan yang sangat mesra. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi yang disentuh pertama kali itu adalah aspek keimanan. Kita tahu bahwa keimanan seseorang, kalau kita ini aslul iman itu sudah punya semua. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah punya aslul iman. Ini pokok keimanan. Tapi kan kemudian keimanan itu adalah satu potensi ruhani yang harus diasah dengan prestasi ruhani. Nah, prestasi itulah aneka macam kebajikan, inilah yang namanya ketakwaan. Nah, kalau takwa ini terus diasah, nanti di sini dia akan bisa menjadikan buah dari iman itu semakin kuat sehingga keimanannya semakin tebal. Inilah makna satu al-hadits au kama qol, bahwa al-iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau seseorang tidak mau mengasah, maka ya jelas akan habis lama-lama. Artinya habis bukan aslul imannya, tapi prestasinya ini habis sehingga akan menipis keimanannya. Ini yang bisa berakibat secara fatal. Makanya bulan suci Ramadan itu ketika seseorang dipanggil dengan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, maka jawabannya itu juga tergantung keimanan masing-masing orang. Ada yang ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dia percaya dan dia kemudian melakukan puasa. Sudah puasa tok, tapi tidak dibarengi, tidak ditambahi dengan yang lain. Ini iman. Padahal bulan Ramadan itu kita tahu bahwa di bulan ini betul-betul diobral oleh Allah terkait dengan pemberian pahala, pemberian ampunan, melimpahkan rahmat dan lain sebagainya. Maka kalau kita sia-siakan dan kita tidak melakukan introspeksi diri, maka tahun demi tahun Ramadan yang kita lewati ini tidak ada athar, naudzubillah, tidak ada hal yang membekas yang untuk mengupgrade ketakwaan kita. Jadi ini sebuah kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita umat Islam untuk bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai bekal untuk di luar Ramadan.
Saya sering mencontohkan Ramadan itu ibarat sebuah madrasah, sebuah sekolah, atau seseorang yang bersekolah atau kuliah atau mondok di sebuah pesantren. Maka pembentukan akhlak, pembentukan karakter dan lain sebagainya itu sesungguhnya tidak hanya dipraktekkan di dalam pesantren atau di kampus atau di sekolahnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana setelah dia lulus. Sama dengan Ramadan. Sehingga di Ramadan itu kalau seseorang itu kemudian mengasah dirinya dengan baik, lalu mengupgrade ketakwaannya, maka ini menjadi satu modal yang luar biasa untuk 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Lalu ketemu bulan Ramadan lagi. Sehingga disinilah Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa dari satu Ramadan menuju ke Ramadan berikutnya, ini adalah kafarah bagi orang mukmin, bagi orang Islam, yaitu penghapus dosa. Tapi dengan catatan tadi itu. Jadi Ramadan itu betul-betul dicas. Kemudian setelah Ramadan dampaknya seperti apa? Karena ini sudah menjadi PR bagi kita semua. Biasanya kalau masih hari-hari pertama, 5 hari, 6 hari, ini kita tahu soft-soft ini masih sampai belakang. Tapi begitu sudah tinggal 10 hari terakhir, padahal Rasulullah itu ketika al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir itu justru beliau malah lebih meningkatkan ibadah beliau, termasuk iktikaf dan lain sebagainya. Nah kita ini kadang memang kita ini harus introspeksi. Jangan sampai Ramadan demi tahun itu lewat begitu saja sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka jawabannya hanya satu dan hanya kita yang tahu. Tentunya kita memohon pada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.